Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan review jurnal aplikasi perkantoran. Saya Alvin Prasetyo dan teman saya. Aziz Bayu Satrio. Dan saya Pedi Nurul Fauza. Baik, di bagian ini ada profil jurnal penelitian. Judul mengembangkan human research management yang strategis untuk menunjang daya saing organisasi, perspektif manajemen kinerja, performance management. Di Bank Syariah, Jurnal Binus, Business Review. Volume dan halaman Vol 6 nomor 1 Mei 2015, 78 sampai 90 tahun 2015. Penulis Ahmad Azmi, reviewer ada Alvin Prasetyo, Aziz Wahyu Satrio, Penny Nurul, tanggal 19 Mei 2024. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual. Artikel ini akan mengacu pada sejumlah teori dan data pendukung untuk menjelaskan sasaran dari aspek-aspek kinerja yang dibutuhkan oleh institusi perbankan syariah. Subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah divisi pengembangan, divisi produksi, divisi operation, divisi pelayanan, dan divisi pemasaran. Lalu di sini ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dalam memberikan penjelasan komprehensif berdasarkan data faktual. Manajemen kinerja di bank syariah harus diterapkan berdasarkan karakteristik sumber daya manusia secara syariah. Karakteristik sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Sumber daya manusia di bank syariah harus memiliki indikator kinerja yang berbeda dengan bank konvensional. Indikator kinerja dijadikan sebagai panduan dalam proses penerapan kinerja sebagai upaya sustainabilitas perbankan syariah industri perbankan di Indonesia. Dan selanjutnya ada hasil penelitian. Hasil penelitian menjelaskan bahwa keterlibatan karyawan merupakan faktor kuat dari kinerja yang positif dari sebuah organisasi. Hubungan dua arah antara atasan dan bawahan dibandingkan 3 variabel yang digunakan yaitu kepuasan kinerja, komitmen karyawan, dan perilaku anggota organisasi. Keterlibatan karyawan secara emosional melekat pada organisasi dan sangat terlibat pada pekerjaan dengan antusiasme yang besar untuk keberhasilan target dari organisasi. Selanjutnya adalah kekuatan penelitian. Yang pertama, penjelasan mendalam. Tulisan memberikan penjelasan yang mendalam tentang manajemen kinerja, karakteristik SDM syariah, indikator kinerja, dan strategi pengembangan SDM syariah. Ini memberi pemahaman yang baik tentang topik tersebut. Yang kedua adalah rujukan penelitian. Tulisan ini mengutip beberapa penelitian yang mendukung argumen-argumennya. Ini memberikan kekuatan empiris pada pembahasan yang dilakukan. Untuk kekuatan penelitian selanjutnya adalah penggambaran komprehensif. Berbagai aspek terkait manajemen kinerja dan pengembangan SDM syariah dibahas secara komprehensif, termasuk karakteristik SDM syariah, indikator kinerja, dan strategi pengembangan SDM. Yang kedua adalah referensi yang kuat. Penyertaan referensi dari berbagai sumber memberikan keakuratan dan kepercayaan pada informasi yang disajikan. Selain memiliki kekuatan, penelitian ini juga memiliki kelemahan, di antaranya keterbatasan sudut pandang. Tulisan mungkin memiliki sudut pandang yang terlalu fokus pada kebutuhan dan praktek perbankan syariah, tanpa mementingkan atau membandingkan dengan praktek perbankan konvensional. Ini dapat membatasi pemahaman tentang konteks yang lebih luar di sektor keuangan. Yang kedua adalah kurangnya ilustrasi atau studi kasus. Penggunaan ilustrasi atau studi kasus konkret dapat membawa konsep-konsep yang rumit menjadi lebih mudah dipahami. Pemahaman elemen ini bisa membuat tulisan lebih menjadi menarik dan mudah dicerna. Kelemahan selanjutnya adalah kelengkapan tinjauan literatur. Meskipun tulisannya mengutip beberapa penelitian,
mungkin ada ruang untuk menyertakan lebih banyak tinjauan literatur yang mendalam untuk memperkuat argumen-argumen yang dibuat. Selanjutnya adalah keterbatasan perspektif. Tulisan ini mungkin juga dapat mencakup lebih banyak perspektif dari para ahli, praktisi, atau pemangku kepentingan terkait topik yang dibahas untuk memberikan gambaran yang lebih luas dan seimbang. Yang terakhir adalah simpulan dari penelitian ini. Bisnis perbankan syariah memiliki keunikan tersendiri. Peningkatan bisnis syariah di Indonesia membuktikan bahwa nasabah memerlukan pelayanan berbasis syariah. Ini harus diimbangi dengan kesetiaan sumber daya manusia. Karakteristik sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Sumber daya manusia di bank syariah harus memiliki indikator kerja yang berbeda dengan bank konvensional. Jadi, bank syariah memiliki ekspektasi tinggi dalam pengembangan sumber daya manusia, sehingga membuat keunggulan kompetitif dibandingkan mengambil dari bank konvensional. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.